Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tutu Safidah dengan NIM 1262052121211. Di sini saya akan menunjukkan petunjuk penggunaan PowerPoint interaktif yang sudah saya buat dengan judul Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Baik, langsung saja kita klik mulai. Petunjuk penggunaan. Icon bintang ketika diklik kita akan kembali ke judul. Icon strip 2 ketika diklik kita akan menuju ke tujuan pembelajaran. Icon panah 2 ke kanan ketika diklik kita akan menuju ke slide selanjutnya. Icon panah 2 arah kiri ketika diklik kita akan kembali ke slide sebelumnya. Baik, langsung saja kita klik slide selanjutnya. Di slide ini ada tujuan pembelajaran. Slide selanjutnya. Kemudian di slide ini ada alasan di Isra Mi'rajkannya Nabi Muhammad SAW. Kala itu Rasulullah mendapat ujian yang sangat berat, yakni 2 orang terdekat beliau yang selalu membela beliau telah wafat. Baru saja paman Abu Thalib bin Abdul Muthalib meninggal. 3 hari kemudian istri beliau yakni Khadijah telah dipanggil sang Khalik. Beliau benar-benar berduka. Kaum muslimin juga merasakan sedih sekali. Reaksi kafir Quraisy pun semakin keras memusuhi Nabi. Dalam keadaan seperti itu, Allah mengutus malaikat Jibril untuk menjemput beliau. Pada malam tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi, Rasulullah sedang duduk merenung di serambi masjid. Datanglah Jibril, mendekati beliau dan mengajaknya untuk melakukan perjalanan jauh, yakni Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan Mi'raj ke langit ke-7. Klik selanjutnya. Perjalanan Isra Mi'raj Nabi. Nabi Muhammad mengendarai buruk yang dibawa malaikat Jibril dari surga. Dalam perjalanan, berhenti sejenak dan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di Madinah. Jibril menjelaskan kepada Nabi bahwa di tempat inilah kelak Nabi akan berhijrah. Setelah melanjutkan perjalanan, Jibril menyuruh Nabi Muhammad turun untuk sholat sunnah 2 rakaat di Tur Sina, yaitu tempat Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah. Kemudian untuk yang ketiga kalinya, Jibril menyuruh Nabi berhenti untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat lagi di Baitul Lahm, tempat Nabi Isa lahir. Dalam perjalanan, Nabi Muhammad mengalami peristiwa-peristiwa yang sangat bermakna. Selanjutnya, perjalanan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 atau Sidratul Muntaha. Setelah melalui perjalanan dari langit pertama hingga langit ke-7, Nabi Muhammad kemudian melanjutkan perjalanan tanpa ditemani oleh malaikat Jibril. Pada saat itulah Nabi Muhammad menerima perintah sholat langsung dari Allah. Selanjutnya, peristiwa yang dialami Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj. Untuk mengetahui peristiwa apa saja yang dialami Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj, kita klik lihat. Yang pertama ada bertemu jin ifrit. Seperti apa sih rupa jin ifrit itu? Untuk mengetahuinya, mari kita klik lihat. Seperti inilah rupa jin ifrit. Untuk kembali, kita klik icon panah kembali. Yang kedua, Nabi menyaksikan orang yang tak henti-hentinya menuai atau memanen hasil tanamannya. Seperti apa sih yang dimaksudkan dari ini, dari memanen? Mari kita lihat. Di sini ada surah Al-Qur'an yang menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Quran Surah Al-Hadid ayat 18.
Jadi, itulah yang dimaksud dengan memanen. Untuk kembali, kita klik icon panah kembali. Yang ketiga, Nabi Muhammad mencium bau harum dari kuburan Masitoh beserta keluarganya. Siapa sih Masitoh? Mari kita lihat. Masitoh beserta keluarganya yang dibunuh oleh Raja Fir'aun karena tetap teguh mempertahankan keimanannya kepada Allah. Untuk kembali, kita klik icon panah kembali. Yang keempat, Nabi diperlihatkan gambaran dosa dan hukuman bagi orang yang berzina. Apa sih hukuman untuk orang yang berzina? Mari kita lihat. Hukuman bagi orang yang berzina adalah pada saat itu Nabi diperlihatkan ada beberapa orang yang sedang membawa daging dan di sebelah orang-orang itu terdapat daging yang sudah membusuk, kemudian orang-orang itu membuang daging yang dibawanya dan mengambil daging yang sudah membusuk. Kita klik icon kembali. Yang kelima, Nabi Muhammad diperlihatkan gambaran dosa dan hukuman bagi orang yang suka makan riba. Apa sih hukumannya? Mari kita lihat. Nabi diperlihatkan ada orang yang perutnya sangat besar sehingga sukar untuk berjalan. Kita klik icon kembali. 6. Rasul diperlihatkan gambaran dosa dan hukuman bagi orang yang suka berdusta dan membicarakan keburukan orang lain. Apa sih hukumannya? Mari kita lihat. Nabi diperlihatkan ada orang yang memotong lidahnya sendiri. Setelah lidahnya terpotong, kemudian tersambung kembali. Begitu seterusnya berulang-ulang. Kita klik icon kembali. Kemudian Nabi juga diperlihatkan gambaran wajah-wajah para malaikat penjaga neraka. Seperti apa sih malaikat penjaga neraka? Mari kita lihat. Kira-kira seperti inilah rupa dari malaikat penjaga neraka. Kita klik icon kembali. Lalu kita klik selanjutnya. Hasil Nabi Muhammad dihijrahkan ke langit. Rasul dihijrahkan untuk menjemput perintah langsung Sang Kholik, yakni perintah sholat 5 waktu yang wajib dilaksanakan oleh beliau dan seluruh umat Islam. Selanjutnya, sikap Nabi Muhammad setelah Isra Mi'raj. Rasulullah harus segera menyampaikan perintah sholat yang baru saja diterima kepada umatnya. Beliau merasa cemas akan sikap kaumnya. Apakah mereka akan bisa menerima kebenaran peristiwa yang dialaminya? Sementara kejadian yang dialaminya memang sangat luar biasa. Beliau berpikir bagaimana menyampaikan berita itu kepada umatnya. Selanjutnya, reaksi kaum Quraisy mendengar berita Isra Mi'raj Rasulullah. Kebanyakan penduduk Quraisy tidak percaya akan kebenaran peristiwa Isra Mi'raj. Bahkan mereka banyak yang menganggap Nabi telah gila. Dalam kondisi seperti itu, Abu Bakar datang membesarkan hati Nabi. Ia membenarkan dan mempercayai semua cerita Nabi. Selanjutnya, di slide ini terdapat 3 poin. Yang pertama ada evaluasi, yang kemudian ada kuis, yang ketiga ada rangkuman. Seperti apa sih evaluasi atau apa saja sih isinya di poin evaluasi? Mari kita lihat. Nah, di sini ada kolom-kolom yang harus diisi oleh siswa. Ada dalam materi ini ada 5 kolom. Jadi diisi oleh siswa. Misalkan aku mempercayai bahwa Nabi Muhammad telah melakukan perjalanan hijrah. Jika bagi siswanya itu setuju atau memang siswanya itu percaya, maka siswanya bisa mencentang setuju di kolom setuju. Alasannya bisa mereka jabarkan sendiri. Oke, kita kembali. Lalu ada apa sih di poin kuis? Mari kita lihat. Di poin kuis dalam materi ini, dalam PowerPoint ini ada 5 soal. Jika kita klik satu persatu, akan ada soal. Jika kita klik kembali, lalu kita klik lagi poin 2 atau nomor 2, kita akan bisa menemukan soal nomor 2. Namun jika ingin melanjutkan dengan mengklik icon panah juga bisa. Seperti ini.
Lalu dijawab oleh siswa. Lalu ada apa sih di poin rangkuman? Mari kita lihat. Oke, di sini ada rangkuman dari materi. Saya akan membacakan rangkuman dari materi. Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram di kota Mekah sampai ke Masjidil Aqsa pada malam hari. Kemudian dilanjutkan lagi sampai ke langit ketujuh atau Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad tanpa perantara malaikat Jibril, yaitu ketika Nabi dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha, pada awalnya perintah sholat dalam sehari semalam ada 50 kali. Kemudian Nabi Muhammad memohon keringanan kepada Allah, akhirnya kewajiban sholat menjadi 5 waktu. Ilmu berharga yang diterima Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra Mi'raj adalah tentang Islam, hijrah, jihad, sedekah, puasa Ramadan, amar ma'ruf nahi mungkar, dan ibadah sholat. Selanjutnya, baik, sekian, terima kasih dari petunjuk penggunaan dari PowerPoint interaktif saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.